Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Delviana Angganita Skripsi. Saya mahasiswa keperawatan Universitas Respati Yogyakarta. Di kesempatan kali ini saya akan melakukan pengambilan darah, yaitu pengambilan darah vena, di mana untuk tindakan pengambilan darah vena saya memerlukan beberapa bahan, yaitu di sini ada squid 3 cc, kemudian ada alkohol swab, kemudian ini ada tourniquet, ada handscoon dan sanitizer. Untuk itu pada kasus saya kali ini di mana pasien tersebut masuk ke IGD dengan keluhan dari hasil pengkajian, pasien tampak pucat, kemudian pasien pusing, sehingga indikasi dari dokter untuk melakukan pemeriksaan darah untuk mengecek HB pasien. Untuk itu saya akan mengambil darah vena pada pasien. Namun sebelum saya melakukan pengambilan darah, saya akan mencuci tangan terlebih dahulu dengan 6 langkah. Setelah sudah, kita langsung menggunakan handscoon. Handscoon yang saya gunakan saat ini yaitu handscoon bersih. Baik, selamat malam Bu. Ya, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Delviana Angganita Skripsi. Saya mahasiswa Respati Bu. Kalau boleh tahu nama Ibu siapa? Ibu Ika. Ya baik, Ibu Ika, sesuai dengan instruksi dokter, dari keluhan yang Ibu rasakan, dokter menginstruksikan untuk pengambilan darah untuk mengecek HB Ibu. Baik, kalau Ibu izinkan saya bisa langsung melakukan pengambilan darah ya Bu ya. Ya, Bu. Ya, baik. Tangan sebelah mana, Mbak? Tangan apa dulu? Yang nyamannya Mbak aja. Ya. Tangannya di kepala ya, Mbak. Nanti kalau ketika saya melakukan penusukan, Mbak merasa sakit, nanti katakan kepada saya ya. Ya. Ini sih. Sebelum kita melakukan penusukan pada pengambilan darah, kita memastikan bahwa jarum yang terpasang pada dispo ini sudah keras, karena beberapa kali itu biasanya jarum tersebut itu longgar kalau kita tidak mengeraskan terlebih dahulu. Permisi ya Bu. Dikepal tangannya.
Ya. Setelah itu ketika sudah, kita langsung memasukkan pada tabung ETA untuk dibawa ke lab untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Contohnya ini tabung ETA. Kita membuka terlebih dahulu jarum, kemudian kita masukkan ke tabung ETA. Setelah itu langsung kita lampirkan bersamaan dengan lembaran pemeriksaan laboratorium dan langsung dibawa ke lab untuk dilakukan pengecekan. Setelah itu jarum atau bekas fluid yang telah kita gunakan langsung kita buang ke safety box sehingga lebih aman. Kemudian yang berikut kita membuka handphone. Mencuci tangan kembali. Setelah sudah, baik Bu, terima kasih untuk kerjasamanya Bu. Ya. Nanti darah ini saya akan bawa ke lab untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nanti saya akan sampaikan hasilnya seperti apa ya Bu ya. Semoga Ibu cepat sembuh ya Bu ya. Terima kasih. Selamat malam Bu. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pengambilan darah kapiler, di mana sebelum saya melakukan pengambilan darah kapiler, saya terlebih dahulu mencuci tangan dengan 6 langkah. Setelah itu gunakan handscoon. Handscoon yang saya gunakan di sini yaitu handscoon bersih. Sudah, kita langsung ke pasien. Ibu, selamat malam. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Sister Delvi. Kalau boleh tahu nama Ibu siapa? Ini Bu Ita. Ya, baik Bu Ita. Di sini saya akan mengambil darah, yaitu darah tepi yang saya ambil dari kapiler ujung jari Ibu, dimana untuk mengecek kadar gula darah puasa sebelum nanti Ibu makan sebentar ya. Jadi sebelum Ibu makan saya ambil cek kadar gula darah puasa dulu ya Bu ya. Apakah Ibu bersedia? Ya Mbak, bersedia. Ya, baik. Untuk itu Ibu nanti kalau rasa sakit bisa disampaikan kepada saya ya Bu ya. Ya. Bu, permisi. Ketika kita mau melakukan penusukan, terlebih dahulu kita meremas-remas pada area yang akan kita lakukan penusukan, sehingga ketika kita tusuk nanti
jari pada pasien ini sudah kram sehingga tidak terasa sakit. Ibu, saya permisi ya. Kemudian kita bersihkan dengan alkohol swab, namun kita harus biarkan sampai dia mengering terlebih dahulu, sambil kita tetap mengklem pada bagian ujung jari pasien tersebut. Setelah itu, Ibu permisi ya Ibu ya. Ya. Ibu, jarinya bisa dimiringkan, ditokol di atas ini alatnya ya. Oke. Baik, setelah sudah, kita tunggu beberapa menit ya Bu ya. Setelah itu kita langsung bersihkan pada area bekas penusukan jarum yang tadi telah kita tusuk. Pause dulu Bu. Selanjutnya kita ambil kasa alkohol alkohol swab yang bersih, kita dep sehingga tidak ada darah yang keluar. Kita tunggu, Ibu, kita tunggu beberapa menit dulu ya Bu ya. Ini hasilnya sudah ya Bu ya. Kadar gula darahnya 140 Bu. Jadi normal ya Bu ya. Semoga tetap terkontrol kadar gula darahnya. Jaga konsumsi makanannya ya Bu ya. Jangan terlalu banyak yang manis-manis. Oke. Terima kasih Ibu atas kerjasamanya. Mungkin ada yang ingin Ibu tanyakan sebelum saya kembali ke tempat kerja saya Bu? Tidak ada Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Selamat malam. Setelah kita melakukan pemeriksaan, kita membuka handscoon. Dari dalam keluar sehingga tidak kontak dengan tangan kita yang bersih. Lalu kita buang ke tempat yang telah kita siapkan. Setelah itu bisa langsung kita cuci tangan di air yang mengalir menggunakan sabun. Setelah itu langsung kita dokumentasikan hasil dari pemeriksaan gula darah puasa pada pasien yang telah kita lakukan pada lembar pengkajian atau rekam medik pasien tersebut. Sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Selamat malam.